Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, kritik tajam disampaikan fraksi Gerindra dan PKS. Melalui juru bicaranya Juarsa Siagian pada rapat paripurna mendengar pendapat akhir fraksi pada Kamis 21 Juli 2021 kemarin. Gerindra menilai bahwa kapasitas dan kualitas dalam penanganan dan pengelolaan dinas masing-masing masih belum optimal, sehingga keberadaan dinas yang seharusnya bersentuhan langsung atau layanan publik belum pernah dirasakan oleh masyarakat. Sekretaris daerah hingga saat ini masih belum mampu memberikan penjabaran secara konkret, objektif, akuntabel, dan transparan terhadap pengelolaan aset daerah yang dimiliki pemerintah Kabupaten Simalungun, sehingga berdampak kepada ketidakpastian jumlah aset yang dimiliki. Juarsa juga mengatakan pada pekerjaan pengadaan jasa kebersihan Dinas Lingkungan Hidup tidak sesuai dengan ketentuan. Banyaknya kegiatan yang bermasalah di lapangan, tidak terselesaikannya LPJ dana desa dari penghulu, Kadis Dukcapil yang terlalu lambat dalam penanganan masalah KTP dan kartu keluarga masyarakat. Untuk itu fraksi Gerindra meminta kepada Bupati Simalungun agar mengevaluasi Kepala Dinas PU, Kepala Dinas PSDA, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, katanya. Selain itu, fraksi Gerindra akan membentuk pansus terkait pendapatan daerah, pajak dan distribusi yang sebenarnya tidak jelas. Tingginya tingkat kompleksitas, masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam hal ini Bupati Simalungun dan Wakil Bupati Simalungun, yaitu ketidakmampuan Bupati dan Wakil Bupati dalam memikirkan segala aspek, dalam rangka mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk menjalankan pemerintah di Kabupaten Simalungun, memang membutuhkan tenaga ahli di bidangnya bukan karena hutang balas jasa politik. Fraksi Gerindra juga mengkritisi tentang penjelasan dasar hukum wewenang staf khusus, menggelar rapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sudah terjadi beberapa kali. Selain itu, ditetapkannya keputusan Bupati honorium staf khusus yang dibebankan pada APBD tahun 2021 sebesar 20 juta per bulan, disetarakan dengan perjalanan dinas pejabat eselon 2, pejabat pimpinan tinggi Pratama. Berdasarkan peraturan perundang-undangan pada ayat ketiga dalam ketetapan Bupati, fraksi Gerindra menilai Bupati kurang bertanggung jawab atas apa yang sudah diputuskan, termasuk juga suara sumbang dari masyarakat yang menuai kritikan dan atas putusan yang dilakukan oleh Bupati Simalungun. Kami menegaskan kepada Bupati Simalungun agar meninjau ulang keputusan tersebut atau membatalkan, karena telah menuai polemik pada dinas-dinas terkait di masyarakat dan pemerintah kecamatan dan nagori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pendapat fraksi Gerindra atas 1. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Simalungun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. 2. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2020. Salam Indonesia Raya. Yang kami hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, serta para anggota Dewan, Saudara Bupati Simalungun beserta Wakil Bupati Simalungun, Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, dan seluruh jajaran struktural pemerintah Kabupaten Simalungun, Sekretaris Dewan dan jajarannya meliputi para staf dan staf ahli DPRD Kabupaten Simalungun, rekan-rekan wartawan, jurnalis media, para undangan, serta seluruh hadirin yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pada hari yang bersahaja dan mulia ini,
Marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir dan mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Dalam kesempatan kali ini kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat beserta unsur pimpinan Dewan yang telah memberikan waktu kepada fraksi Gerindra guna menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Simalungun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2020. Saudara Bupati yang telah berkenan untuk memberi penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Simalungun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2020. Sebelum masuk dalam substansi, fraksi Gerindra dalam hal ini keluarga besar yang terdiri dari Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera se-Kabupaten Simalungun dari tingkat nagori, kecamatan hingga kabupaten menyampaikan keprihatinan mendalam atas mewabahnya virus COVID-19 di Indonesia termasuk Sumatera Utara khususnya Kabupaten Simalungun. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita merindukan kebebasan berinteraksi antara sesama masyarakat seperti zaman sebelum COVID melanda. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin sekalian yang berbahagia, di dalam pemandangan umum fraksi Gerindra yang kami sampaikan pada tanggal 14 Juni 2021 bahwa kami tetap pada pandangan yang memperhatikan dan misalkan yang mana bahwa rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2020 tidak mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Simalungun. Untuk itu, mengawali pendapat fraksi Gerindra, beberapa bahan kajian yang kami analisa, teliti, diskusikan adalah berdasar 1. Nota pengantar Bupati Simalungun atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. 2. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2020 buku 1. Laporan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia atas sistem pengendalian intern dan kepatutan terhadap perundangan-undangan buku 2. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Simalungun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Laporan hasil pembahasan panitia khusus DPRD Kabupaten Simalungun atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2020. Pemandangan umum seluruh fraksi DPRD Kabupaten Simalungun tertanggal 14 Juni 2021. Nota jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Simalungun tertanggal 16 Juni 2021. Laporan hasil pembahasan panitia kerja atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2020. Laporan panitia kerja DPRD Simalungun atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2020. Laporan hasil pembahasan Badan Anggaran atas Ramperda Kabupaten Simalungun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Simalungun pembahasan atas Ramperda Kabupaten Simalungun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas penanganan pandemi coronavirus 2019 tahun 2020 pada pemerintah Kabupaten Simalungun nomor 71/LHP/18 Medan 12/2020 tanggal 17 Desember 2020. Peninjauan lapangan aspirasi masyarakat dan hal-hal yang kami pandang perlu. Sebelumnya, kami sampaikan juga terima kasih kepada Bupati Simalungun, Bapak Radiapo Asyaulan Sinaga SH atas niat tulus membangun Simalungun, yang mana dalam kesempatan ini harus kami sampaikan bahwa dalam buku tebal rancangan peraturan daerah Kabupaten Simalungun yang tidak bernomor dan tidak bertanggal, namun terdapat bulan Juni 2021 dan belum ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun. B. Pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Bapak Bupati Radiapo Asyaulan Sinaga SH di Pematang Raya pada 10 Mei 2021 pada buku 1 laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2020. Artinya,
bahwa kami menilai Bapak Bupati bertanggung jawab penuh atas apa isi dari 2 buku yang kami maksudkan, walaupun pada penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2020 tidak mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Simalungun. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati peserta rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kami menyampaikan pendapat praksi, pada kesempatan yang mulia ini perlu kami sampaikan beberapa catatan dan saran, yakni A. Tentang Ramperda Kabupaten Simalungun dan laporan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara. Catatan-catatan praksi Gerindra atas Ramperda Kabupaten Simalungun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 dan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2020 sebagai berikut. Bahwa kualitas anggaran pendapatan dan belanja daerah akan sangat berkaitan dengan pemenuhan nilai-nilai ekonomi, efisiensi, efektivitas, equity dan keadilan, akuntabilitas dan responsivitas. Secara ekonomi, berarti anggaran tersebut akan selalu meningkat jumlahnya. Efisiensi berarti alokasi anggaran sesuai dengan hasil yang didapatkan. Efektif berarti alokasi anggaran sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Equity atau adil berarti alokasi dan hasilnya sesuai dengan nilai keadilan. Responsif berarti proses penganggaran sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, baik itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Pada dasarnya, selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional, juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan antara pemerintah daerah Kabupaten Simalungun dan DPRD Kabupaten Simalungun sebagai sesama unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karenanya, kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD tersebut perlu dibina secara optimal dalam koridor saling asa dan saling isi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas dan peran kita masing-masing, dengan menyadari bahwa pemerintah daerah tanpa membina kemitraan dengan DPRD dengan kerangka pemikiran tersebut, kita tiba pada suatu kesimpulan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Simalungun adalah juga merupakan bagian dari keberhasilan DPRD Kabupaten Simalungun, dan begitu juga sebaliknya. Kita semua memahami bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan Bupati Simalungun kepada DPRD Simalungun memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan arus kas. Dan yang cukup substansial lagi adalah Dewan telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dari BPK secara lengkap, yang hal ini dapat menjadi materi sending dengan realisasi penggunaan anggaran. Terhadap seluruh materi tersebut di atas, DPRD telah melakukan pembahasan, baik itu berlangsung di internal DPRD maupun bersama dengan pihak pemerintah daerah melalui rapat gabungan komisi. Dalam pembahasan dengan pemerintah daerah tersebut di atas, beragam pertanyaan kritis yang disampaikan anggota DPRD kepada pemerintah daerah, utamanya terhadap kinerja pendapatan daerah dan belanja daerah yang telah kita sepakat sebelumnya. Kita juga memahami bahwa konteks pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 ini tidak untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap muatan materinya, namun dalam rangka evaluasi antara rencana dan realisasi dan laporan dengan kenyataan sesuai dengan norma-norma yang ada. Untuk itu, fraksi Gerindra akan menyampaikan beberapa evaluasi terhadap Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 sebagai berikut.
1. Tentang kinerja perangkat daerah Kabupaten Simalungun. Kuasa pengguna anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Simalungun. 1.1. Belum semua kuasa pengguna anggaran OPD atau kepala dinas patuh dan taat terhadap kewenangan DPRD Kabupaten Simalungun dalam memberikan penjabaran dan pertanggungjawaban kinerjanya secara optimal dan transparan. 1.2. Belum mampu sepenuhnya memberikan penjabaran dalam penyusunan anggaran yang bersifat berkelanjutan, objektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana nawacita Presiden Joko Widodo periode kedua hingga saat ini. 1.3. Kapasitas dan kualitas dalam penanganan dan pengelolaan dinas masing-masing masih belum optimal, sehingga keberadaan dinas-dinas yang seharusnya bersentuhan langsung atau keberadaan dinas yang fungsi pelayanan publiknya belum benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Simalungun. 1.4. Masih minimnya terobosan-terobosan yang dilakukan oleh hampir seluruh OPD dalam kerangka mendukung program nawacita Presiden Joko Widodo di periode kedua, diantaranya berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat khususnya di kalangan pemuda di Kabupaten Simalungun. 1.5. Sekretaris daerah dan badan pengelola keuangan dan aset daerah hingga saat ini masih belum mampu memberikan penjabaran secara konkret, objektif, akuntabel, dan transparan terhadap pengelolaan seluruh aset daerah yang dimiliki pemerintah Kabupaten Simalungun sehingga berdampak kepada ketidakpastian jumlah aset yang dimiliki pemerintah Kabupaten Simalungun. 1.6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun masih belum mampu sepenuhnya melakukan pengelolaan anggaran dana bantuan operasional sekolah. Di samping itu juga Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun hingga saat ini belum ada memiliki program-program inovatif dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Kabupaten Simalungun. 1.7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun yang kami pantau adalah tidak hadirnya dalam rapat panitia khusus dan panitia kerja. Padahal panitia khusus itu sudah membahas dan mengkaji lebih spesifik, namun tidak dihadiri oleh kadis tersebut. Di samping itu, pantauan kami juga Kepala Dinas Sosial hingga saat ini masih menitik beratkan kegiatan terhadap penanggulangan bukan kepada pencegahan, karena masih lemahnya pengawasan terhadap pendamping-pendamping kesejahteraan sosial. Hingga saat ini kami belum mendapatkan penjabaran secara optimal, akuntabel, dan transparan terkait kinerja para pendamping dan jumlah pasti masyarakat miskin dan penyandang disabilitas di Kabupaten Simalungun. Dan juga Dinas Sosial masih belum sepenuhnya melakukan upaya pembinaan kepada satu-satunya lembaga kemasyarakatan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dari unsur kepemudaan di bawah naungannya, yakni Karang Taruna sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang pemberdayaan Karang Taruna. Padahal jika Dinas Sosial melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsinya, tentu akan mempermudah mewujudkan program pemerintah Kabupaten Simalungun saat ini. 1.8. Dinas Pekerjaan Umum Lingkungan Hidup tentang adanya pekerjaan pengadaan jasa kebersihan yang tidak sesuai dengan ketentuan. 1.9. PSDA banyaknya kegiatan yang bermasalah di lapangan. 1.10. BPMN tidak terselesaikannya LPJ dana desa dari Pangulu. 1.11. Kadis Dukcapil yang terlalu lambat dalam penanganan masalah KTP dan kartu keluarga masyarakat Simalungun. Untuk itu, kami fraksi Gerindra meminta kepada Bupati Simalungun. Fraksi Gerindra meminta kepada Bupati Simalungun agar mengevaluasi OPD atau Kepala Dinas PU, Kepala Dinas PSDA, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas BPMN dan Kadis Dukcapil. Di samping evaluasi terhadap OPD yang kami maksudkan dan demi mewujudkan cita-cita bersama agar senantiasa pemerintah Kabupaten Simalungun sesuai dengan visi misi Kabupaten Simalungun melalui para aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Simalungun yang dalam hal ini Badan Keuangan Daerah. Kami dari fraksi Gerindra meminta kepada Bupati Simalungun melalui BKD untuk melakukan pemetaan komprehensif terkait kebutuhan pegawai di setiap OPD. 2. Tentang pendapatan daerah Kabupaten Simalungun. 2.1 Pajak daerah.
kami fraksi Gerindra meminta untuk membentuk pansus dalam merancang percepatan penagihan pajak yang tertunggak dari tahun 1994 untuk bekerja sama mengajukan mengkomunikasikan secara baik kepada kementerian terkait untuk mengambil langkah atau kebijakan terkhusus di Kabupaten Simalungun bahwa pajak yang menjadi sumber pendapatan daerah, hal ini kami usulkan untuk melakukan penagihan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dengan efektif dan tunggakan pajak dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2014 agar dihapuskan, mengingat bahwa piutang pajak tersebut sepertinya tidak akan tertagih lagi. Langkah ini kami nilai agar pemerintah Kabupaten Simalungun ke depan tidak lagi menjadikan piutang pajak ini sebagai dasar-dasar pendapatan daerah yang sebenarnya tidak jelas. B. Pemerintah Kabupaten Simalungun agar membuat inovasi penagihan dan pemungutan pajak lewat online sistem dengan real time dan memberikan penghargaan kepada para wajib pajak yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Pemerintah Kabupaten Simalungun agar mendata ulang kembali data wajib pajak dan objek pajak agar bisa disesuaikan nilai jual objek pajak yang sesuai dengan harga pasar dan wajar sesuai dengan zonasi tanah lokasi objek pajak. 2.2 Distribusi daerah. Mirisnya PAD pemerintah Kabupaten Simalungun yang diketahui dari data 5 tahun terakhir, maka untuk mendongkrak PAD yang dimaksud, kami fraksi Gerindra menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Simalungun melakukan hal sebagai berikut. A. Pemerintah Kabupaten Simalungun agar segera memfungsikan kembali retribusi pengujian kendaraan bermotor yang berlokasi di Jalan Asahan. B. Pemerintah Kabupaten Simalungun agar segera mengaktifkan kembali retribusi wisata di Parapat. C. Pemerintah Kabupaten Simalungun agar melakukan inovasi baru untuk destinasi wisata-wisata lokal di lingkungan Kabupaten Simalungun dan mengaktifkan retribusi wisatanya. Misalnya wisata lokal yang dulunya ramai pengunjung seperti kekayaan alam berupa air terjun di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Hatonduan yang mempunyai kekayaan alam berupa air terjun. Hari ini sangat sunyi setelah kami analisa bahwa sunyinya lokasi wisata lokal tersebut akibat dari fasilitas infrastruktur jalan ke lokasi air terjun yang kami maksud, yang mana jika ini dikelola dengan baik akan menambah PAD di Nagori, Kecamatan dan Kabupaten Simalungun. D. Di samping itu, kami mengharapkan agar pemerintah Kabupaten Simalungun menggalakkan para pelaku UKM untuk termotivasi dalam pengadaan cenderamata oleh-oleh khas Simalungun sesuai dengan kultur kebudayaan di lingkungan Kabupaten Simalungun dengan mengadakan pembinaan dari Pemkab sebagai bapak angkat para pelaku pengrajin cenderamata di lingkungan masyarakat Kabupaten Simalungun. Berasal dari pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya di sana adalah bahwa Bapak Bupati seharusnya terlebih dahulu memfungsikan dengan sebaiknya staf ahli dari kalangan pegawai negeri sipil jika mereka tidak mampu atau butuh bantuan tenaga ahli seperti yang Bapak Bupati SK-kan, maka pihak staf ahli tersebut membuat surat pernyataan yang mana mereka tidak mampu sehingga membutuhkan tenaga ahli dari elemen masyarakat atau akademisi sesuai dengan keahliannya. Tenaga ahli memang merupakan seorang analisis kebijakan yang berfungsi sebagai pemberi masukan atau rekomendasi bagi kepala daerah. Kenapa tenaga ahli ini dibutuhkan? Menurut hemat kami adalah sebab musabab fenomena dan pertimbangan ada beberapa hal seperti: pertama adalah bupati dan wakil bupati berasal dari berbagai kalangan yang belum tentu memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. Kedua adalah tingginya tingkat kompleksitas masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam hal ini Bupati Simalungun dan Wakil Bupati Simalungun. Ketiga adalah kemampuan Bupati dan Wakil Bupati dalam memikirkan segala aspek dalam rangka mengeluarkan kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Simalungun ini. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Bupati Simalungun, jabatan tenaga ahli seharusnya ditempati oleh pejabat yang memang betul-betul ahli dalam bidangnya, bukan karena hutang balas jasa politik. Juga kepentingan lainnya, Bupati harus melihat standar kompetensi keilmuannya. Masih dalam kelanjutan pemenangan umum fraksi Gerindra tentang penjelasan dasar hukum wewenang staf ahli khusus tersebut melaksanakan
memimpin rapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sudah terjadi beberapa kali tanpa dihadiri oleh BPD terkait. Tidak dijawab dan dijelaskan oleh Bupati. Untuk itu kami fraksi Gerindra meminta dan menyarankan agar bekerjalah sesuai dengan tupoksi masing-masing. C. Penjelasan yang kami minta dalam pemandangan umum tentang sistem dan besaran penggajian staf ahli atau staf ahli khusus yang Bapak fungsikan, mengingat anggaran belanja pegawai tidak tercatat dan direncanakan dalam rencana anggaran RAPBD 2021. Bupati menjelaskan dalam nota jawaban Bupati mengatakan bahwa keberadaan staf khusus Bupati Simalungun, alokasi penganggaran dalam APBD belum ada. Kami fraksi Gerindra melihat dalam surat keputusan Bupati pada ayat 5 menyatakan segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD tahun 2021. Di dalam keputusan tersebut, Bupati telah menetapkan honorarium tenaga ahli yang diangkat oleh Bupati adalah sebesar 20 juta per bulan, disetarakan dengan perjalanan dinas pejabat eselon 2, pejabat pimpinan tinggi pratama berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terdapat pada ayat ketiga dalam ketetapan Bupati. Dalam hal ini kami menilai Bupati kurang bertanggung jawab atas apa yang sudah diputuskan, termasuk juga suara sumbang dari masyarakat yang menuai kritikan dan protes atas keputusan yang dilakukan oleh Bupati Simalungun. Untuk itu, kami fraksi Gerindra menyarankan dan menegaskan kepada Bupati agar meninjau ulang keputusan tersebut atau membatalkan. Kami ulangi, meninjau ulang keputusan tersebut atau membatalkan keputusan tersebut. Karena kami fraksi Gerindra menganggap bahwa urgensi tenaga ahli Bupati Simalungun belum pada kebutuhannya. Artinya masih banyak staf ahli yang bisa diberdayakan dari kalangan ASN yang sudah terukur tingkat kompetensi dan pengalamannya dan pengabdiannya lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun. Dan yang paling penting adalah adanya protes dan kritikan dari masyarakat yang kami wakili suara dan aspirasinya bahwa tenaga ahli yang Bapak angkat dan Bapak SK-kan menuai polemik di dinas-dinas terkait, di masyarakat dan pemerintah kecamatan dan nagori. Yang mendasar juga bagi kami adalah bahwa kita ketahui bersama, bahkan Bapak Bupati mengetahui dan menyadari bahwa APBD kita sangat mengkhawatirkan. Bahkan Bapak menggalakkan program Marharom Bolon untuk mengefisiensikan anggaran. Namun di sini kan melihat terjadi pemborosan anggaran dengan mengangkat 3 orang sekaligus tenaga ahli yang honorariumnya dari APBD tahun 2021. Untuk itu, fraksi Gerindra sekali lagi sangat berharap kepada Bupati Simalungun agar surat keputusan pengangkatan tenaga ahli itu dibatalkan. Jika Bupati memandang perlu untuk tetap mengangkat tenaga ahli, sekali lagi kami tegaskan agar mengajukan kepada DPRD Simalungun untuk diparipurnakan visi dan misi saudara Bupati yang sudah diketahui oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat Kabupaten Simalungun. Namun pun demikian, kami berharap dengan pergeseran tulisan kata ataupun kalimat tersebut tidak berubah niat visi misi di awal sejak masih mencalonkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, sehingga nantinya saudara Bupati dapat mengoptimalkan OPD mana yang harus menjadi leadership dalam perwujudan program visi misi yang dimaksud. Upaya meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat miskin bukan hanya mencakup upaya pengembangan kegiatan produktif mereka, tetapi juga menyangkut upaya pemberdayaan yang dapat menjamin keluarga miskin memperoleh apa yang sebetulnya menjadi hak mereka, khususnya kesejahteraan dan taraf kehidupan yang layak. Mengacu pada beragam paket kebijakan terkait dengan pengentasan kemiskinan yang sudah banyak digagas oleh pemerintah pusat, namun nampaknya masih bertolak belakang dengan cara pandang OPD terkait dalam penanganannya dan dasar-dasar penyampaian pendapat akhir. Maka dengan ini fraksi Gerindra menyatakan dapat menerima rancangan peraturan daerah Kabupaten Simalungun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan menitikberatkan pada catatan-catatan di atas. Akhirnya, sebelum kami akhiri, kami mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Simalungun agar dapat bekerjasama dengan baik terhadap Badan Legislatif Kabupaten Simalungun,
karena kami merasakan selama ini yang terjadi disharmonisasi antara pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Simalungun sebelumnya. Kita mempunyai tujuan dan niat membangun Simalungun sesuai dengan slogan Kabupaten Simalungun, yaitu Habonaron Dobona. Demikianlah pandangan akhir fraksi Gerindra atas Ramperda Kabupaten Simalungun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Kami menyadari dalam penyampaian ini pastinya ada kekurangan dan kelemahan kami, baik tingkah dan bahasa serta kalimat yang kurang sempurna dan kehilapan yang disengaja maupun tidak kami sengaja sehingga tidak berkenan di hati para hadirin sekalian. Kami memohonkan ampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan minta maaf kepada hadirin sekalian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kesehatan, petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah rakyat Simalungun di waktu kini dan masa yang akan datang. Horas, 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 merdeka! Pematang Raya, Kamis 22 Juli 2001, fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Simalungun, Ketua Bonoli Rajagu SH, Sekretaris Erwin Parlulian Saragi ST, juru bicara Juarsa Sagian ditandatangani.